Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kita akan beribadah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa ya. Kakak Mercy akan pimpin. Ayo adik-adik. Oke. Kepalanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, masih diberi nafas yang panjang. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, bahkan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan, baik dari adik-adik, mama papa, sampai kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
haleluya. Lompat 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Goyangkan tangannya. Bila iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Bila iblis berseru, doa saja. Katanya jangan doa, doa saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Kalau misalkan iblis bilang jangan maju, maju saja. Amin, Kalau iblis bilang jangan doa, doa saja. amin. Kita nyanyi lagi ya, kita usir iblis dalam nama Yesus. Bila iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Bila iblis berseru, doa saja. Katanya jangan doa, doa saja. Percaya pasti menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, ambil saja. Ambil saja, ambil saja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan sebutkan sama-sama restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat lindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesehatannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penerangan jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita undang hadirat Tuhan masuk ke rumah adik-adik, di hati adik-adik, supaya Roh Kudus, hikmat Tuhan turun atas adik-adik. Ayo kita undang hadirat Tuhan, tangannya taruh di dada. Mari kita sembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku sungguh cinta Yesus, ku sungguh cinta Yesus selamanya. Ku sungguh cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku sungguh cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita ulang ya. Ku sungguh cinta Yesus selamanya. Ku sungguh cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku sungguh cinta Yesus selamanya. Ku sungguh cinta Yesus selamanya. Ku sungguh cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku sungguh cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa,
pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, sungguh cinta Yesus, aku sungguh cinta Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, kami sungguh cinta Engkau, ajar kami Tuhan, untuk sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai anak-anak Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom, shalom buat mama papa juga ya. Nah, kalau tadi semuanya telah bersuka cita untuk memuji menyembah Tuhan, nah saatnya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kami, agar kami bisa mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah lihat ikan yang sangat besar? Pernah? Pasti pernah, walaupun mungkin melalui televisi, melalui YouTube. Nah, kalau lihat ikan yang besar banget, kira-kira takut nggak adik-adik?
Pasti takut juga, Kak Epi juga kalau ketemu sama ikan besar pasti takut juga ya. Nah hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Boleh disiapin Alkitabnya ya. Nanti dibaca di rumah aja ya. Karena hari ini kita belajar sebanyak 3 pasal dari Yunus 1 sampai 3 ya. Ya adik-adik, semangat ya. Bilang dulu sama kakaknya, sama adiknya, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ada seorang nabi yang bernama Yunus. Namanya siapa? Yunus. Nah kemarin Kak Epi udah pernah cerita tentang seorang nabi, seorang imam. Tugasnya apa? Yaitu memberitakan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Nah Nabi Yunus, Tuhan memberikan pesan bagi Nabi Yunus untuk melakukan perjalanan khusus ke kota besar yang namanya Niniwe. Ingat ya, Niniwe. Nah, Tuhan ingin Yunus untuk memberitahu bagi orang-orang yang ada di kota Niniwe untuk berhenti melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa ya. Mereka orang-orang di Niniwe itu sudah tidak taat lagi sama Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota mana tadi adik-adik? Ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan ya. Supaya orang-orang Niniwe bertobat ya adik-adik ya. Nah kota Niniwe ini adalah kota yang sangat besar ya adik-adik, sangat luas ya. Dan penduduk di sana sudah tidak ada lagi rasa takut untuk melakukan kejahatan. Jadi kejahatannya itu udah terkenal di mana-mana dan Yunus juga tahu itu, makanya dia nggak suka pergi ke sana. Dia juga takut untuk pergi ke sana ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan menyuruhnya untuk ke sana. Nah, akhirnya Yunus berpikir seperti ini. Dia berpikir untuk tidak menaati Tuhan. Menurut adik-adik, kalau kita tidak taat sama Tuhan boleh enggak? Enggak boleh ya. Tetapi Yunus membuat keputusan yang tidak baik ya adik-adik ya. Ya, adik-adik jangan seperti itu ya. Nah, dia malah lari ke kota pelabuhan yang bernama Yope. Nah, itu berlawanan arah dengan kota Niniwe. Jadi Yunus berharap ya adik-adik supaya Tuhan melupakan apa yang tadi yang diperintahkannya kepada Yunus. Yunus berharap Tuhan meminta orang lain aja yang pergi. Tetapi kalau Tuhan sudah punya rencana kepada kita, rencana itu pasti tercapai ya. Rencana Tuhan gak ada yang gagal adik-adik ya. Sama juga dengan rencana Tuhan bagi Yunus ya. Nah ketika Yunus tiba di kota pelabuhan Yope, dia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar. Dengan sukacita, berarti ini waktunya saya pergi. Dia akhirnya memutuskan pergi ke kota Tarsis. Yunus berpikir ini adalah suatu kesempatan yang bagus buat dia. Ini adalah ide yang bagus untuk pergi melarikan diri dari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Akhirnya dia beli tiket, kemudian naik ke kapal dan menetap untuk perjalanan panjang. Jadi kalau ke kota Tarsis itu perjalanannya sangat panjang ya adik-adik. Nah dia berharap mudah-mudahan dia disingkirkan Tuhan ya dari panggilannya untuk ke Niniwe. Dan dia mau Tuhan untuk menggunakan orang lain saja membawa pesan yang daripada Tuhan. Dia mau menyimpang ya dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Tapi kita lihat, apakah Yunus dibolehin Tuhan menyimpang daripada rencananya? Kita lihat ya adik-adik ya. Ternyata apa yang dipikirkan Yunus, nih bilang dulu, apa yang dipikirkan Yunus untuk lari daripada Tuhan tidak akan bisa kesampaian. Ketika di dalam kapal, dalam perjalanannya kemana tadi adik-adik?
ke Tarsis. Tiba-tiba apa yang terjadi? Badai yang sangat besar datang. Gelombang laut membuat kapal tergoncang-goncang. Semua orang yang ada di kapal, mereka mengira bahwa mereka akan mati. Nah, supaya perahunya tidak tenggelam, akhirnya para penumpang mulai membuang kargo, yaitu barang-barang mereka ke laut. Tetapi itu tidak mengurangi tekanan ombak ya adik-adik, tetap aja kapalnya terombang ambing dengan kencang ya adik-adik. Sehingga mereka semua ketakutan. Nah adik-adik, Kak Epi mau tanya nih, kalau kita ketakutan apa yang biasanya kita lakukan? Pasti kita cepat-cepat berdoa. Nah, orang-orang yang ada di dalam kapal, mereka juga berdoa. Tapi orang-orang yang ada di dalam kapal adalah orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Jadi mereka berdoa kepada mana? Kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Menurut adik-adik kira-kira dewa-dewa bisa menjawab doa mereka enggak? Enggak ya. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini, apa yang terjadi di bumi ini adalah semuanya ada dalam ketetapan Tuhan. Nah akhirnya karena keadaannya semakin buruk, kapten kapalnya datang kepada Yunus. Nah ternyata Yunus sedang malah tidur lelap di bawah geladak kapal ya adik-adik. Nah kaptennya berpikir seperti ini, mungkin Tuhannya Yunus bisa menolong mereka, bisa menenangkan badai. Jadi akhirnya dia membangunkan Yunus. Bangun, kamu tidak takut dengan keadaan sekarang yang kapal kita hampir tenggelam? Dia bilang seperti, berdoalah sama Tuhanmu, siapa tahu Tuhanmu mau mendengarkan kita, mau menjawab doamu. Nah akhirnya Yunus menjawab seperti ini. Yunus tahu bahwa Tuhan melakukan semuanya ini karena ketidaktaatannya. Tuhan yang mengeringkan badai. Ya adik-adik ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Tuhan. Ingat itu ya adik-adik. Nah akhirnya di atas geladak para pelaut akhirnya mengundi ya, siapa sebenarnya yang salah, mengapa terjadi badai seperti itu ya adik-adik. Akhirnya ternyata Lot itu jatuh ke tangan Yunus. Kemudian akhirnya Yunus memberitahu kepada para pelaut, para penumpang yang ada di dalam kapal bahwa dia sebenarnya melarikan diri dari Tuhan. Dia melarikan diri daripada apa yang menjadi panggilan Tuhan. Akhirnya mereka menjadi takut. Nah, tetapi Yunus berkata, lemparkan sajalah aku ke laut. Yunus berkata seperti itu. Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Ya, bayangin ya, kondisi laut yang ombang-ambing, hujan yang deras, dibuang ke laut. Yunus akhirnya jatuh ke laut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya badai yang sangat kencang redah, damai, lautnya tenang kembali. Nah, apa yang terjadi dalam kapal ya adik-adik? Semua yang ada di dalam kapal menjadi takut. Mereka menjadi percaya bahwa Tuhan yang disembah Yunus adalah Tuhan yang benar. Akhirnya mereka mulai menyembah siapa adik-adik? Tuhan yang disembah Yunus adalah Tuhan yang sama seperti Tuhan kita ya adik-adik ya. Ya, percaya sama Tuhan? Percaya. Nah saat Yunus mulai tenggelam lebih dalam ke dalam air ya, suasananya gelap. Tiba-tiba Tuhan memerintahkan seekor ikan yang besar muncul dan menelan Yunus ya. Yunus mengira bahwa dia akan mati karena tahu sendiri adik-adik ya, kalau di dalam perut itu ikan itu sangat
gelap. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain buat Yunus. Karena ini bukan akhir dari perjalanan Yunus ya adik-adik. Nah, akhirnya Yunus mendapatinya dia sekarang sudah ada dalam perut ikan. Bayangin ya adik-adik ya, perut ikan itu udah gelap, licin, bau. Amis ya. Kak Epi aja kalau lagi bersihin ikan, bau amis ya adik-adik ya. Dia mengira bahwa dia akan lama-lama akan mati lemas. Anda tahu sendiri kalau di dalam perut ikan itu pasti oksigennya nggak ada. Tetapi itu nggak terjadi sama Yunus. Dia tidak mati, malah Tuhan kasih kesempatan buat Yunus selama 3 hari untuk merenungkan kesalahannya. Untuk berpikir, untuk berdoa, untuk memperbaiki semua kesalahannya dengan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyelamatkannya. Selama berapa hari adik-adik? Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari Tuhan memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus. Akhirnya Yunus dimuntahkan ikan dan terdampar di pantai. Disitulah dia memulai apa yang menjadi panggilan Tuhan. Yang pertama apa tadi panggilan Tuhan adik-adik? Ingat? Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi kemana? Yuk, ke kota Niniwe untuk memberitahu pesan Tuhan supaya orang-orang yang di kota Niniwe untuk bertobat. Akhirnya kali ini Yunus menaati Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe dan memberitahukan mereka pesan Tuhan. Tetapi masih dengan sikap yang ya sebenarnya dia masih tidak senang, tapi dia taat kepada Tuhan. Dia ubah sifatnya. Ya adik-adik ya, walaupun dia masih sedikit takut, tetapi akhirnya ia memberitahu orang-orang Niniwe tentang pesan Tuhan supaya bertobat. Menyesallah, bertobatlah. Kalau kalian tidak akan bertobat, maka kalian akan mati. Kota ini akan ditunggang-langgangkan sama Tuhan ya. Nah adik-adik, kita akan melihat apa yang terjadi dengan kota Niniwe, orang-orang Niniwe. Kita akan lihat ya, walaupun Yunus berharap bahwa orang-orang yang di Niniwe tidak akan bertobat, orang-orang di Niniwe itu semua akan mati. Kenapa? Karena dia masih tidak menyukai orang-orang yang di Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Ketika penduduk Niniwe, orang-orang yang di Niniwe mendengarkan pesan Tuhan, mereka menjadi sedih. Mereka menjadi sadar. Mereka akhirnya mau menyesali semua kejahatannya. Mereka mau mendengar dan mereka akhirnya minta ampun sama Tuhan. Mereka bertobat. Nah, tetapi akhirnya Yunus mendapat pelajaran yang daripada Tuhan. Bahwa kasih karunia Tuhan itu buat siapa adik-adik? Buat semua orang. Katakan buat saya, buat mama papa. Sekalipun kesalahan, banyak kejahatan dilakukan, ketika kita datang bertobat, ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, yang Kak Epi tekankan di sini adik-adik, kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan menginginkan kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, kita harus taat, kita harus setia, jangan menyimpang, jangan kabur. Nggak mau, aku nggak mau. Dia kan nakal, misalkan nih, kamu misalkan ya dalet aja nih ya, contohnya nih ya dalet. Kamu harus kasih tahu bahwasanya Yemima atau siapapun itu dia itu salah. Kamu harus kasih tahu. Enggak
Dia kan nakal, dia kan bandel, dia jahat, dia suka cubit-cubit, aku gak mau. Gak boleh ya adik-adik ya. Karena kalau kita mau memberitahukannya, dia akan mau mendengarkan. Kalau dia mendengarkan, dia pasti akhirnya sadar dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengubah hati teman kita. Tuhan yang akan mengubah orang-orang yang menurut kita itu udah jahat ya adik-adik ya. Jadi kita harus setia aja, taat saja. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita akan menjadi pemenang. Kalau kita tidak menyimpang ya adik-adik, mengenai bertobat, mengenai orang itu mau mengaku kesalahannya, itu adalah tugasnya Tuhan. Tugasnya kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Siap adik-adik semua yang ada di sini? Siap menjadi pemenang? Coba angkat tangannya. Saya mau jadi pemenang. Ayo katakan, saya mau jadi pemenang. Dengan syarat tidak boleh menyimpang daripada apa yang menjadi perintah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan ya adik-adik ya. Semuanya boleh direnungkan, dilakukan dalam setiap kehidupan adik-adik ya. Kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Kayak ulangin ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dan Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita harus kuat dan teguh, karena Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita akan pergi. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Yuk lipat tangannya semua. KFP akan pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kau mengajarkan kami ya Tuhan supaya kami kuat dan teguh di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, biarlah kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan terus dalam pimpinan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mengajari setiap anak-anak-Mu, memberikan hikmat kepada mereka untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan, melakukannya dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Karena Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu. Tuhan mengasihi setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang telah berdoa katakan amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendoakan untuk negara kami ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah negara kami dari COVID-19 dan virus-virus lainnya. Dan juga berkati dokter-dokter yang merawat orang-orang sakit di luar sana. Dan juga berkati orang-orang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan Yesus agar mereka bisa bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing. Dan juga berkati gereja kami yaitu GBI GDC, pimpin gereja kami ya Tuhan Yesus. Dan berkati pendetanya, Pak Bambang dan Bu Peti, jemaat-jemaatnya, kakak-kakak sekolah minggu, pemain musik dan teman-teman sekolah minggu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagi Yesus, syukur bagimu. Haleluya. Adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus itu yang menyertai memelihara adik-adik dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Minggu depan kita kembali lagi untuk memuji Tuhan.